Selamat siang, kembali lagi bersama saya Milane Villa di acara Kompas TV. Dugaan korupsi pengadaan minyak mentah di Pertamina menjadi salah satu skandal keuangan terbesar yang tengah diusut Kejaksaan Agung pada periode 2018-2013. Kejaksaan Agung menduga Pertamina melakukan praktik impor minyak mentah melalui broker dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan minyak produksi dalam negeri. Selain itu, ada indikasi bahwa produk bahan bakar minyak berkualitas lebih rendah dijual dengan harga yang lebih tinggi. Hal itu akhirnya membebani keuangan negara dan masyarakat. Kerugian negara akibat praktik tersebut diperkirakan 193,7 triliun rupiah. Angka ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kerugian akibat ekspor minyak mentah dalam negeri, pembelian minyak impor dengan harga tidak wajar, hingga pemberian subsidi dan kompensasi yang seharusnya bisa ditekan jika tata kelola energi berjalan dengan baik. Hingga Rabu 26 Februari 2025 malam, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka dalam kasus ini, terdiri dari pejabat tinggi Pertamina dan pihak swasta yang berperan sebagai perantara dalam transaksi minyak mentah dalam produk kilang. Dari pihak penyelenggara negara, tersangka utama adalah Rifa Syahan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kata Presiden Prabowo Subianto, kasus ini menjadi pusat perhatian pemerintah dan segera dituntaskan. Pak Presiden Prabowo berkata, hukum akan ditegakkan dan lebih mendahulukan kepentingan rakyat. Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Berita selanjutnya, terjadi kebakaran di Kampung Bali Matraman, Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa 13 Agustus 2024 sekitar pukul setengah 3 malam waktu Indonesia Barat. Diduga kobaran api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga di RW 6, Kampung Bali Matraman akibat korsleting listrik. Api menyebar ke 21 RT yang berada di RW 6 dan 12. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta, jumlah warga yang terdampak kebakaran Manggarai sebanyak 3.332 jiwa dari 1.172 kakak. Pemadaman api ini membutuhkan dan mengerahkan 112 personal untuk memadamkan kobaran api. Berita populer terkini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mengumumkan pemecatan Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Erick mengatakan pemecatan ini bagian dari evaluasi PSSI. Sintayong resmi dipecat setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir menggelar konferensi pers di Menara Dana Reksa, Jakarta, Senin 6 Januari 2025. Kronologi PSSI memecat Sintayong berawal dari laga fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tepatnya menjelang laga melawan Cina pada 15 Oktober 2024. Erick Thohir menyebut situasi panas di ruang ganti sudah terasa sebelum laga Cina versus Indonesia. Namun, karena berbagai pertimbangan termasuk jadwal laga kualifikasi Piala Dunia berikutnya hanya berjarak 1 bulan, putusan untuk mengganti pelatih diurungkan. Penggemar Timnas Indonesia bereaksi terhadap berita tersebut dengan campuran kesedihan dan kebingungan. Bagian komentar dari unggahan Instagram yang resmi yang mengumumkan kepergian Sintayong dibanjiri dengan pesan-pesan rasa terima kasih. Tetapi beberapa bahkan menyatakan bahwa sepak bola Indonesia akan kembali ke zaman kegelapan. Itu dia informasi jumpa kita kali ini. Saya Milane Villa, pamit undur diri. Sampai jumpa.